Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Kembali kita bertemu di konten inspirasi Muroji TV. InsyaAllah hari ini kita akan bincang-bincang tentang persaudaraan alumni 212. Kita nanti akan identifikasi apa, siapa, latar belakang berdirinya persaudaraan alumni 212. Dan alhamdulillah saya sudah ditemani oleh narasumber kita pada hari ini, Ustadz Ade Hasibuan SH. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar yang sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu yang paling penting. Mudah-mudahan di masa COVID ini kita semua sehat-sehat semuanya. Begitu juga dengan antum-antum yang sedang menonton siaran kita ini. Langsung saja Ustadz, PA 212 itu apa sebenarnya Ustadz? Latar belakang berdirinya kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Persaudaraan alumni 212 berdirinya itu dilatar belakangi karena adanya penistaan, pelecehan, ketidakadilan yang pernah terjadi pada tahun 2016, khususnya pada saat itu adanya penistaan terhadap salah satu ayat di dalam Quran, surat Al-Maidah ayat 51, sehingga memicu para ulama pada saat itu dan umat bersama-sama untuk menegakkan keadilan, menegakkan hukum terhadap yang melakukan penistaan surat Al-Maidah ayat 51. Jadi semangat itu tetap terus dibangun dan dijaga, dan pada akhirnya 2016 2 Desember tepatnya, pasca dari aksi yang kita kenal dengan aksi bela Islam, bela Al-Quran. Aksi bela Islam ya, ada lagunya dia. Aksi bela Islam dan aksi bela Al-Quran yang dilaksanakan pada saat itu di Jakarta, tepatnya di Monas, dengan menghadirkan kekuatan bersama umat pada saat itu di seluruh negeri ini bersama para ulamanya untuk menyampaikan, menegakkan hukum dan keadilan agar pelakunya itu diproses secara hukum. Nah, setelah 2 Desember 2016 itu, maka untuk tetap menjaga semangat ini tetap berjalan, maka persaudaraan alumni 212 membentuklah sebuah wadah yang dengan nama PA 212. Dan ini hanya sebagai wadah saja, sebagai sarana untuk tetap semangat berjuang di dalam membela agama, mengawal ulama, dan juga menjaga NKRI dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Nah, itu dia. Jadi persaudaraan alumni 212 ini berdiri karena disebabkan ada seorang tokoh publik gitu ya. Ya, pada saat bahkan itu, gubernur, kita sebut aja Ahok aja gitu kan. Ya. Sudah menistakan ayat Al-Quran Al-Maidah ayat 51. Ya, 51. Nah, berarti kalau dirumuskan, dikerucutkan lagi, PA 212 berdiri karena adanya penista agama. Ya. Kan begitu. Setelah PA 212 berdiri, kira-kira penista agama itu semakin banyak atau semakin sedikit, Ustaz? Ya, jadi persoalan yang kita hadapi hari ini terhadap masalah penistaan, pelecehan, penghinaan terhadap simbol-simbol agama, terutama masalah agama Islam ini, ya, bukan berarti dengan adanya PA itu malah berhenti. Tidak, malah kita lihat perkembangan sekarang ini
kondisinya sangat memprihatinkan. Nah, tapi kita kembali kepada tujuan adanya PA ini, agar ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk tetap istiqomah berjuang. Karena kita menghadapi situasi dan kondisi rezim hari ini ya. Makanya dengan kehadiran kita di PA ini untuk terus menyuarakan untuk bisa ditegakkannya hukum di negeri ini terhadap para penista-penista agama, pelecehan-pelecehan terhadap simbol-simbol agama dan sebagainya. Intinya seperti itu. Ya. Jadi apa bedanya PA 212 ini dengan FPI? Karena saya sendiri tahu dan sudah 4 tahun ikut antum nih. Iya. Antum kan ketua PA 212 Riau. Dan saya tahu antum adalah pernah menjabat menjadi FPI Provinsi Riau, ketua DPD gitu ya. Ketua DPD Provinsi. Iya, DPD Provinsi. Apa bedanya FPI dengan PA 212 Ustaz? Karena kalau sama saya rasa lebih bagus FPI itu aja disolidkan begitu kan. Iya. Sebenarnya bukan persoalan beda atau tidak ada bedanya. Sebenarnya intinya persaudaraan alumni 212 ataupun Front Pembela Islam sama-sama berjuang di dalam membela Islam. Nah, jadi keberadaan PA ini bukan berarti membuat sebuah sebuah perbedaan baru di dalam berjuang. Artinya tetap saling menguatkan sebagai mitra perjuangan. Karena FPI dengan PA itu tetap menjadikan para ulama dan habaib, wabil khusus kepada Imam Besar Umat Islam Indonesia yang hari ini ada di Kota Mekah, Habib Muhammad Rizik Syihab, itu adalah sebagai komandonya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada perbedaan sebenarnya, hanya saja mungkin kalau secara wadah, mungkin persaudaraan alumni punya aturan tersendiri juga di dalam menjalankan wadah organisasi. Front Pembela Islam juga punya aturan secara organisasi, tetapi di dalam menjalankan misi dan visi perjuangannya tetap berjuang untuk membela Islam, mengawal ulama dan menjaga NKRI ini. Iya. Intinya seperti itu. Berarti intinya bukan memperbanyak wadah perbedaan, tapi memperbanyak wadah perjuangan umat Islam itu sendiri ya. Iya. Apakah PA 1212 ini bisa menampung dari ormas-ormas Islam yang lain? Oh, tentu bisa. Jadi persaudaraan alumni 212 ini didirikan oleh para ulama kita juga, para tokoh-tokoh yang mungkin menjadi bagian dari peserta dalam aksi bela Islam pada tanggal 2 Desember 2016 itu, menjadikan persaudaraan alumni ini diisi bagi siapa saja yang punya niat yang baik, istiqomah yang baik di dalam memperjuangkan Islam ini, boleh bergabung. Jadi PA 212 ini semua diisi oleh dari semua lintasan. Nah, jadi semua mau dari kelompok mana dia boleh ikut dengan PA, tetapi tetap mengikuti apa yang ada di dalam ketentuan yang sudah diatur di dalam persaudaraan alumni 212 itu. Jadi kita tidak membatasi khusus untuk alumni saja, enggak. Kita tidak membatasi untuk alumni saja. Walaupun dia tidak pernah ikut kemarin aksi, tapi dia ingin berjuang dengan sarana ini, ya tetap kita akan akomodir. Kita akan bersama-sama untuk memperjuangkannya gitu. Nah, itu dia. Jadi bukan hanya kepada orang yang pernah ikut aksi di Jakarta, bahkan orang yang tidak ikut aksi pun bisa ikut PA 212. Bisa intinya sama-sama berjuang untuk umat Islam. Untuk umat ya? Islam. Intinya ada di situ. Sama-sama untuk berjuang untuk Islam, membela Islam, menjaga Islam, ya kan? Tujuannya kan nanti mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau boleh dirincikan lagi Ustaz, perjuangan Islam yang kita sebut-sebutkan tadi ini kira-kira fokusnya kemana perjuangan ini? Apakah hanya aksi yang dikatakan orang aksi berjilid-jilid, tapi ternyata hasilnya tidak ada, atau dia mungkin bisa dalam bentuk politik, ekonomi, pendidikan, atau bagaimana Ustaz? Ya, artinya semua.
Kita di Persaudaraan Alumni ini mengambil peran dari semua yang ada sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh oleh para aktivis-aktivis Persaudaraan Alumni ini untuk mengambil peran di dalam melakukan pembelaan dan berjuang untuk Islam itu. Jadi Persaudaraan Alumni 212 ini bukan hanya mengenai gerakan-gerakan aksi yang tadi antum sampaikan berjilid-jilid. Aksi ini hanya bagian dari bentuk perjuangan kita menyampaikan aspirasi tadi. Jadi bukan berarti tidak selesai. Tugas kita hari ini kan bukan persoalan menang atau kalah, tetapi adalah tugas kita hari ini memang di dalam berjuang itu adalah ya berjuang. Soal nanti hasil menang atau kalah, ada hasil atau tidak hasil, kita serahkan sama Allah. Karena memang kewajiban kita adalah untuk berjuang yang dimintanya. Berjuang kita mintanya. Tapi setidaknya kan aksi itu melihatkan syiarnya gitu. Ada syiarnya. Melihatkan bagaimana umat Islam itu ketika berkumpul bagaimana gitu kan. Sudah bisa juga kita lihat di media-media. Jangankan soal rumput-rumput, semut atau daun sendiri satu pun tidak ada yang rontok sedikit. Tidak ada yang dirusaki. Nah, ini kan membuktikan bahwa gerakan umat Islam itu bukan yang dikatakan oleh kebanyakan orang-orang yang sebenarnya mereka tidak suka dengan Islam. Ya, radikal gitu ya. Bilangnya Islam itu garis keras, bilangnya itu radikal, teroris ya. Kan di dalam peristiwa 2016 itu dengan aksi yang dimulai di 4 Oktobernya, kemudian dilanjutkan di 4/11-nya, 4 Novembernya, kemudian puncaknya di 2 Desember 2016 itu kan membuktikan bahwa ketika ulama yang mengomandoi dalam sebuah perjuangan itu bersama umat, kita bisa melihat secara jelas bahwa gerakan itu damai, gerakan itu sangat indah, dikemas dengan baik. Nah, karena memang gerakan kita itu bukan gerakan politis, bukan gerakan dengan sesuatu kepentingan yang kecil, tidak. Dan ini satu menunjukkan bahwa umat Islam khusus di Indonesia itu memiliki akhlak yang baik juga ketika menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ada. Luar biasa, meskipun aksinya itu terbit kena kemarahan umat Islam terhadap penistaan agama, tapi tidak diperlihatkan kemarahan itu secara langsung tidak merusak fasilitas negara, bahkan rumput sendiri pun tidak diinjak, daun sendiri pun tak ada yang jatuh begitu. Berarti begitulah sejati umat Islam itu, walaupun dia marah, tapi bisa mengontrol, emosionalnya, ya kan? Dan setelah ini akhlak nih, akhlak nih. Inilah bentuk salah satu akhlak yang dimiliki oleh Islam, kan? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Luar biasa sekali. Maka untuk menjaga ghiroh semangat itu, akhirnya terbitlah PA 212 gitu. Ya, jadi setelah 212 itu, makanya kan disebut dia dengan 212 itu ya karena gerakan itu dilaksanakan pada tanggal 2, bukan, dan bulannya 12. Iya. Nah, jadi maka dibuatlah wadah ini dengan nama Persaudaraan Alumni 212. Bukan karena pesertanya idola Wiro Sableng ya? Bukan Wiro Sableng. Tapi karena peristiwa itu terjadi di tanggal 2 Desember, Desember bulan 12 tahun 2016, maka disepakatilah namanya 2. Tapi persoalan nama ini bukan persoalan yang sangat urgent, tidak. Yang penting adalah gerakannya. Nah, tujuan dari gerakan itu, ya kan? Nah, itu yang paling penting. Kalau nama kan bisa saja mau bikin nama 212, mau bikin nama yang lain, ya kan? Ini kan cuma hanya sarana saja. Sarana bagi kita-kita yang pernah bersama-sama berjuang dan terus melakukan perjuangan ini setelah proses yang sudah ditegakkan terhadap penista agama di Jakarta kemarin. Sarana ini tetap jalan terus, maka berkumpul kembali, kemudian dirumuskanlah dibentuknya wadah ini untuk sama-sama berjuang terus dan melakukan proses bersinergi dengan seluruh kelompok-kelompok gerakan umat Islam yang ada di Indonesia itu. Jadi kalau kita flashback
flashback ke belakang, Ustadz ikut aksi di Jakarta. Saya termasuk peserta yang mulai dari 410 ya. 410 itu aksi pertama. Sama ya. 4 Oktober 2016. Kemudian dilanjutkan dengan 411, 4 Novembernya. Karena 410 itu ketika aspirasi disampaikan, nampaknya pemerintah tidak mendengar gitu, tidak mendengar apa yang disampaikan oleh para ulama kita dan bersama umat terhadap penistaan ini. Kemudian dilanjutkan 411 dengan kekuatan yang lebih besar, tetapi ternyata juga tidak didengar. Dan saya juga ikut di 411 itu. Dan sampai pada puncaknya aksi super damainya 2 Desember 2016 dengan kekuatan yang lebih besar lagi, hampir lebih kurang 8 juta lebih. Luar biasa, umat Islam ya yang hadir di seluruh wilayah Indonesia, datang bersama-sama, berkumpul bersama-sama di bawah komando ulamanya untuk menyampaikan aspirasi ini, penegakan hukum kepada pemerintah terhadap pelaku penista agama. Nah, saya ikut pada saat itu, saya ikut. Walaupun tantangannya luar biasa pada saat itu. Ya kan, mulai dari 410, 411 sampai 2 Desember itu saya harus banyak menghadapi cobaan-cobaan juga, karena pada saat itu ada pihak-pihak yang mencoba untuk menjegal keberangkatan kita khusus dari Riau ini kan, dengan berbagai macam cara supaya tidak ikut ke Jakarta pada saat itu. Tapi karena niat ya, karena niat kita itu memang berjuang ini bukan karena siapa-siapa, karena kita ingin ikut menjadi bagian kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan katakan di dalam Quran, memang ini menjadi kewajiban bagi kita. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah. Ya. Jadi orang-orang yang beriman, maka jadilah kalian sebagai penolong, pembela agama Allah ini. Dan salah satu yang kita lakukan, perbuatan kita adalah melakukan gerakan bersama dengan para ulama ini, yang dikomandoi oleh para ulama ini. Makanya itu kita kita hadir pada saat itu bersama teman-teman yang lain, para mujahid dan mujahidah yang ada di Riau, berangkatlah ke Jakarta pada saat itu. Saya lihat cukup banyak yang berangkat itu, tapi berbagai banyak tantangan ya, sampai saya tuh waktu itu berangkat itu nggak bisa melalui udara karena rumah ini udah dijaga sama pihak-pihak tertentu. Luar biasa. Dijaga untuk supaya tidak keluar. Akhirnya saya bisa lolos juga melalui jalur darat waktu itu di 2012 itu berangkat itu. Jalur darat itu aman. Saya di jalur darat itu sempat juga dicegat itu di wilayah Lampung ya, di Polres Masuji pada saat itu, pemeriksaan besar-besaran, dan sempat 2 jam juga saya harus diinterogasi di Polres. Tapi dengan diskusi baik kita dengan pihak Kapolres, akhirnya Kapolres menerima. Nah, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang disampaikan, tidak membawa senjata tajam. Ya, kita tidak bawa senjata tajam, tidak ada membawa apa-apa kok di dalam gerakan itu, kan gitu. Nah itu, jadi saya termasuk peserta yang hadir pada saat itu dari Riau. Itu 2 tahun 2016 ya Ustaz ya? Tahun 2016. Ya. Sekarang sudah 2020, 3 tahun lebih berjalan. 3 tahun dan sudah dibentuk itu. PA 212. Ya. Nah, kemudian kalau boleh dirincikan, setelah 3 tahun didirikan PA 212 itu, untuk wilayah Riau apa saja yang sudah dilakukan gerakan ya Ustaz? Jadi persaudaraan alumni 212 untuk wilayah Riau itu baru ya, baru dideklarasikan, baru dikukuhkan pada tahun 2019 yang lalu, 2019 bulan November. Ya, jadi baru bulan ya. Jadi baru. Kalau persaudaraan alumninya sudah setelah 2016 itu kan sudah dibentuk. Ya, tapi untuk kepengurusan di wilayah Riau itu 2019 kemarin baru dideklarasikan di bulan November, dan itu langsung dilantik dan dikukuhkan, dideklarasikan bersama, dihadiri oleh Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Kiai Haji Selamen Ma'arif sebagai ketum di DPP PA. Nah, kenapa ini kita bentuk ya, supaya kita bisa mengakomodir, kita bisa mengokohkan
para mujahid dan mujahidah yang ada di wilayah Riau ini bersama-sama dalam wadah ini untuk terus mengokohkan semangat berjuang di dalam membela Islam, mengawal para ulama yang ada. Lebih terkoordinir gitu ya. Lebih Karena kalau terkoordinir. mereka langsung ke Jakarta, ya ongkos sudah seberapa gitu. Sudah. Nah, kalau untuk mengenai apa yang sudah kita lakukan, saya kira sudah menjadi langkah awal yang baik. Setelah deklarasi, kemudian persaudaraan alumni 212 untuk Riau kita bedah, dan sekarang kita fokus di dalam pengembangan untuk membentuk cabang-cabang yang ada di 12 kabupaten kota. Nah, nanti kalau 12 kabupaten kota itu nanti namanya adalah Korda gitu, koordinator daerah kabupaten kota yang akan kita bentuk. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 8 kabupaten yang sudah mengatakan kesiapan untuk membentuk kepengurusan yang ada di Persaudaraan Alumni 212. Dan kegiatan-kegiatan lain kan sudah juga kita lakukan, terutama mengenai masalah dampak dari wabah COVID-19 yang juga dirasakan di Riau kemarin. Peran yang dilakukan oleh Persaudaraan Alumni 212 dengan melakukan kegiatan-kegiatan kepedulian, kegiatan-kegiatan sosial untuk meringankan dan membantu saudara kita yang mendapatkan atau mengalami dampak COVID-19. Kemarin kita melakukan kegiatan PA 212 peduli COVID-19 ya kan, dengan membantu mendistribusikan sembako kepada masyarakat yang mengalami dampak ekonomi dari COVID-19 ini. Itu salah satu. Dan kegiatan-kegiatan dakwah juga kita lakukan. Jadi di Persaudaraan Alumni ini bukan hanya dalam gerakan aksi saja. Nah, para ustadz-ustadz yang ada di dalam ini juga para para ulama-ulama kita yang ada di PA juga melakukan kegiatan-kegiatan dakwah. Ya kan, mungkin melakukan safari dakwah di beberapa daerah kabupaten kota yang ada di Riau ini, sambil untuk memperkenalkan supaya nanti masyarakat ini tidak mendapatkan informasi yang tidak jelas. Jangan sampai nanti mereka hanya mengetahui bahwa Persaudaraan Alumni itu adalah sebuah gerakan politik radikal gitu. Politik praktis yang digerakkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Tetapi kita dengan safari dakwah, dengan kegiatan tablik akbar yang kita lakukan juga kita sampaikan tentang Persaudaraan Alumni 212 ini. Ya, betul. Supaya nanti masyarakat itu bisa menerima dan mereka juga bisa tahu, oh jadi Persaudaraan Alumni itu ini sebenarnya. Jadi itu. Dan sekali lagi saya harus sampaikan bahwa PA ini bukan tujuan utama kita. Nah, ini cuma hanya sebagai sarana, wadah gitu wadah saja, bukan tujuan kita mencari ridha Allah. Tujuan kita itu sudah jelas. Jadi kita bukan menjadikan ini sebagai hal-hal yang lain, tapi ini hanya sebagai wadah saja. Menjadi penolong agama Allah gitu ya. Apapun wadahnya, yang jelas berjuang untuk umat Islam. Itu yang gitu. paling penting ketika kita berjuang. Jadi dari 3 tahun berdiri nih yang Ustaz tahu, kemudian di Riau ini dari November tahun kemarin, kemudian tadi Ustaz sudah bilang juga ada bantuan-bantuan sembako. Dari mana dananya Ustaz? Ya, jadi karena Persaudaraan 212 ini kan bukan sebuah wadah politik ya. Iya. Artinya bukan sebuah wadah partai politik yang punya afiliasi dengan partai politik atau underbow dari partai politik, bukan. Jadi kalau setiap gerakan yang dilakukan oleh PA 212 yang berkaitan dengan dana dan sebagainya itu, PA 212 ini berangkat dari dana yang dimiliki oleh para pengurus dan juga didukung oleh para donasi-donasi muslim yang peduli terhadap perjuangan Islam. Nah, jadi kita ini tidak ada sumber lain. Sumber yang diperoleh dari tempat-tempat yang tidak baik, tidak. Jadi semua itu dari kantong-kantong kita sebenarnya. Kemudian dibantu tadi dengan para donasi-donasi muslim yang baik, yang punya tujuan baik dan tidak terikat sama sekali. Nah, kalau mereka mau membantu aktivitas dan kegiatan yang ada di PA, kita tetap akan terbuka.
kita akan terbuka. Yang penting tidak ada keterikatan dan bantuan itu jelas, bukan bantuan dari tempat-tempat yang tidak jelas, tapi bantuan itu siapa orang yang membantunya dan orangnya bagaimana. Nah, nanti kita akan distribusikan bersama-sama dengan program yang ada. Nah, itu. Berarti nggak ada tuh tokoh-tokoh politik yang tentunya dia nih ingin bertahan di politik gitu kan. Kalau dia legislator, dia ingin bertahan di legislatif. Kemudian dia memberikan donatur atau donasinya supaya setidaknya dia namanya bisa diketahui orang bahwa dialah sebagai donaturnya, atau dia ikut membagikan sembakonya. Ada seperti itu, Ustaz? Jadi prinsipnya begini, prinsipnya di PA itu siapa saja yang mau memberikan dukungan, bantuan, apa saja bantuannya itu, dukungannya, tetap kita akan meresponnya dengan positif untuk kepentingan kemaslahatan ini. Tetapi yang saya tekankan di sini, setiap yang dibantu atau dukungan itu tidak ada kaitan terikat dari orang yang mau melakukan itu. Misalnya tadi ada tokoh politik yang mau membantu perjuangan untuk Islam, silakan, tidak ada masalah. Apa yang dia bisa dia berikan, dan nanti kita akan lakukan ke umat. Bukan berarti kita memberikan satu jalan untuk supaya nanti orang mendukung dia, tidak, bukan seperti itu. Ya, artinya kan bagaimana menjadikan wadah ini tetap harus pada posisi wadah yang bisa berada di tataran semua lapisan. Nah, jadi kan prinsipnya ada di situ. Jadi nggak ada, kalaupun nanti secara pribadi mungkin ada tokoh politik, saya yang telah membantu PA, misalnya PA di Riau dengan dana saya, itu urusannya dia. Urusannya kita tidak ada urusan yang seperti itu. Kalau dia menyampaikan kemana-mana, ya urusannya dia. Tapi kan posisi kita tidak menyampaikan itu. Kita tidak langsung kampanyekan dia juga. Tidak melakukan aktivitas, tidak punya aktivitas untuk mengkampanyekan orang itu, karena memang PA ini bukan diperuntukkan dalam hal yang seperti itu. Nah, tapi kalau dia peduli, nampaknya persaudaraan alumni ini, ustaz-ustaz itu perlu didukung, kayaknya programnya bagus untuk umat. Nah, kayaknya mungkin saya punya kelapangan, itu saya ini kan, saya coba dukung, ya itu silakan saja, tidak ada masalah. Ya, tapi alhamdulillah sampai hari ini juga belum ada yang seperti itu. Dan ini masih dijalankan oleh pengurus-pengurus yang ada di PA dengan jaringan-jaringan yang ada di PA dan simpatisan untuk menyukseskan beberapa program-program yang sudah ada di dalam PA. Nah, itu kan tadi sifatnya bantuan nih. Nah, dalam PA 21 ini kan ada operasionalnya nih, dana operasional yang dibutuhkan, seperti membeli seragam. Antum sendiri tentu bolak-balik minyaknya dari mana begitu, Ustaz? Jadi, boleh di-share sama kita, Ustaz, dari mana tuh dananya? Dana masih dari kita pribadi-pribadi. Kita pribadi ya, luar termasuk biasa. Kayak brigade ya. Iya. Itu brigade itu kita lihat tuh seragamnya. Malam saya sempat katakan, wah udah bagus nih, berapa harganya? Itu mereka dari uang mereka sendiri, nggak ada pihak terkait dalam tanda kutip mungkin mencoba untuk membantu secara masif, nggak ada. Jadi itu mereka berinisiatif, bagaimana mereka punya seragam, punya atribut, dan ini bisa menjadi syiar bagi gerakan ini, itu dari kantong uang mereka sendiri. Mungkin yang mungkin punya gaji dia sisihkan, atau mungkin dia berutang dulu, jadi kan kita nggak tahu kan, bisa dapat juga kan. Nah, tapi yang jelas bahwa semua yang kita lakukan itu masih dalam uang kita, dan itu tidak kita hitung lah, karena memang di dalam perjuangan ini butuh pengorbanan, ya kan, walaupun kita dalam keadaan yang sangat berat, tapi memang kita jalankan perjuangan ini tetap dalam kondisi yang ringan. Berjihad dengan harta dan tenaga, betul. Gitu ya. Memang berjuang tuh harus siap dengan itu kan. Kalau kita mau berjuang tapi kita pengorbanan, bagaimana kita dikatakan sebagai pejuang? Belum lagi kita diminta lagi dalam berjuang terhadap jiwa kita. Masih harta, masih kita, kalau kita masih berpikir takut-takut, ya nggak berjuang namanya itu. Nah, jadi kalau saya sendiri berputar ini ya alhamdulillah, karena mungkin karena niat kita baik untuk agama, ya Allah masih memberikan sedikit-sedikit keberkahannya itu kepada kita, dan sehingga kita masih bisa berjalan. Nah, intinya seperti itu. Nggak ada sponsor, itu nggak ada.